Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Tenggara menyerahkan DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan juga petikan dan TKDD tahun anggaran 2022. Penyerahan DIPA dan juga TKDD ini berlangsung di Hotel Claro Kendari. DIPA, petikan dan daftar alokasi TKDD 2022 tersebut diserahkan secara simbolis kepada 15 kuasa pengguna anggaran satuan kerja mewakili 442 satker lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan Tribun Sultra, ada rekan Amelda Devi yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Amel. Iya, Dea. Rekan Amel, bisa Anda informasikan apakah ada alokasi khusus terhadap anggaran yang diberikan dalam acara tadi? Ya, baik. Terima kasih, Dea. Untuk diketahui, penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dari Ditjen Perbendaharaan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu untuk DIPA-nya sendiri dilaksanakan memang lebih awal diberikan dengan harapan agar mendukung penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategi. Ya, jadi dari total APBN, total belanja negara pada APBN 2022 itu sebesar 2,714 triliun rupiah dirancang untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Kemudian belanja pemerintahan pusat dalam APBN tahun 2022 itu sebesar 1,944 triliun rupiah, di mana hal itu sejalan dengan tema kebijakan fiskal, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Ya, kemudian untuk TKDD sendiri pada APBN 2022 itu sebesar 769,6 triliun rupiah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, salah satunya Sulawesi Tenggara. Ya, kemudian kebijakan TKDD ini memang diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Ya, untuk Sulawesi Tenggara sendiri, dia sebesar 22,212 triliun rupiah. Jadi alokasi tersebut dengan rincian dalam bentuk belanja kementerian lembaga itu sebesar 6,459 triliun rupiah dan TKDD-nya itu sebesar 15,753 triliun rupiah. Ya, seperti yang di awal tadi disampaikan bahwa ada 442 satuan kerja dan disalurkan itu oleh 4 kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN di lingkup Ditjen Perbendaharaan Sultra. Ya, rinciannya itu belanja pegawai itu sebesar 2,482 triliun rupiah, belanja barang itu sebesar 2,448 triliun rupiah, belanja modal sebesar 1,520 triliun rupiah, dan belanja bantuan sosial sebesar 7,420 miliar rupiah. Seperti itu, ya. Iya, lalu rekan Amel, seperti apa arahan dari Gubernur Sultra terkait alokasi anggaran ini? Iya, jadi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi itu menyampaikan bahwa penyerahan ini sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo saat penyerahan DIPA dan TKDD 2022 itu guna pemulihan ekonomi dan reformasi struktural Indonesia. Jadi pemerintah maka harus tetap waspada dan berbagai kondisi yang sewaktu-waktu bisa terjadi selama pandemi ini khususnya. Ya, jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kemudian yang poin kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Yang poin ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, desentralisasi. Dan yang terakhir itu penguatan fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.
Dan untuk APBD 2022 ini akan disalurkan secara merata, seperti itu ya. Ya, untuk harapan dari Gubernur Sultra sendiri bagaimana, Amel? Sisi keuangan hingga dana-dana tersebut memang benar penyalurannya, dan ia berharap jangan sampai semua pihak jangan hanya puas pada saat pembacaan laporan, tetapi harus mengecek di lapangan, menyesuaikan data yang diperoleh dan di lapangan. Ya, hal itu tentunya memang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat di Sulawesi Tenggara. Seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi untuk laporan Anda dari Sultra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.